Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai sistem absensi perkuliahan dengan pengenalan wajah. Selamat menyaksikan. Sistem absensi dengan wajah merupakan sistem absensi yang dipadukan dengan pengenalan wajah, di mana proses absensi dapat dilakukan dengan wajah seseorang. Sistem absensi yang dibangun memanfaatkan web kamera atau webcam pada komputer untuk melakukan absensi. Fungsi dari sistem absensi perkuliahan dengan pengenalan wajah yaitu untuk mengurangi tingkat pemalsuan absensi agar proses perkuliahan dapat berjalan dengan baik. Manfaat dari sistem absensi perkuliahan dengan pengenalan wajah yaitu mempermudah pengelolaan absensi dan membantu para tenaga pengajar untuk mendapatkan data absensi yang valid. Pola adalah suatu bentuk di mana masing-masing pola memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri tersebut digunakan untuk membedakan suatu pola dengan pola yang lainnya. Ciri yang baik adalah ciri yang memiliki daya pembeda yang tinggi, sehingga pengelompokan pola berdasarkan ciri yang dimiliki dapat dilakukan dengan keakuratan yang tinggi. Pengenalan wajah. Pengenalan wajah adalah salah satu teknologi biometrik yang telah banyak diaplikasikan dalam sistem keamanan selain pengenalan retina mata, pengenalan sidik jari, dan iris mata. Dalam aplikasinya sendiri, pengenalan wajah menggunakan sebuah kamera untuk menangkap wajah seseorang kemudian dibandingkan dengan wajah sebelumnya yang telah disimpan dalam database tertentu. Pengenalan wajah melibatkan banyak variabel, misalnya citra sumber, citra hasil pengolahan citra hasil ekstraksi, dan data profil seseorang. Dibutuhkan juga alat pengindra berupa sensor kamera dan metode untuk menentukan apakah citra yang ditangkap oleh webcam tergolong wajah manusia atau bukan, sekaligus untuk menentukan informasi profil yang sesuai dengan citra wajah yang dimaksud. OpenCV. OpenCV adalah library yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi yang dipergunakan dalam computer vision. OpenCV ini adalah library yang sudah terkenal pada pengolahan citra computer vision. OpenCV didesain untuk aplikasi real-time, memiliki fungsi-fungsi yang baik untuk image atau video. OpenCV terdiri dari 5 library, yaitu yang pertama CV untuk algoritma image processing dan vision, yang kedua MLL untuk machine learning library, yang ketiga HiGUI untuk GUI image dan video I atau O, yang keempat CVAUX, yang kelima CX Core untuk struktur data, support XML, dan fungsi-fungsi grafis. Struktur dan konten OpenCV. Yang pertama ada CV for Image Processing and Vision Algorithm. Yang kedua ada MLL for Statistical Classifiers and Clustering Tools. Yang ketiga ada HiGUI for GUI Image and Video I atau O. Yang keempat ada CX Core for Basic Structure and Algorithm, XML Support, and Drawing Function.
Komponen penyusun sistem absensi. Sistem absensi dengan wajah ini terdiri dari beberapa komponen penyusun, yaitu yang pertama, komponen webcam adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai alat untuk mengambil citra wajah user dan sebagai alat scan saat melakukan absensi. Yang kedua, komponen citra wajah berfungsi untuk melakukan mekanisme pengambilan citra wajah dengan bantuan webcam. Pengambilan citra ini berguna untuk penyimpanan di database dan sebagai input pada saat absensi berlangsung. Yang ketiga, komponen user interface berfungsi sebagai perantara antara user dengan sistem. Perancangan diusahakan sederhana agar dapat dimudahkan oleh user. Keempat, subsistem pengenalan wajah berfungsi untuk proses pengenalan wajah, yaitu mencocokkan citra wajah yang ditangkap webcam pada saat absensi dengan data wajah yang ada di database. Yang kelima, file wajah berfungsi sebagai citra wajah user yang digunakan sebagai data untuk pencocokan saat absensi. Persiapan Face Recognition OpenCV. Dalam persiapan Face Recognition OpenCV ini menggunakan environment sebagai berikut. Yang pertama ada Windows 10, yang kedua Python 38, yang ketiga OpenCV 412, dan yang keempat adalah tambahkan perintah berikut lewat command prompt. Pengenalan wajah, Face Recognition, OpenCV, dan Python. Untuk dapat mengenali wajah, menggunakan wajah sesuai identitas, menggunakan OpenCV dan Python, kita dapat melakukan 3 tahap berikut ini. Yang pertama, membuat dataset referensi wajah. Yang kedua, mentraining data. Yang ketiga, melakukan pengenalan wajah atau face recognition. Setelah melakukan 3 tahap yang di atas dengan menggunakan skrip yang berbeda, maka kita buat ekstrak dalam folder kerja dengan folder subfolder baru dengan nama dataset dan trainer. Contohnya seperti gambar berikut ini. Pertama, menggunakan script command prompt. Yang pertama itu jalan scriptnya 01_face_dataset.py. Jadi tunggu sampai muncul window. Kalau udah menggunakan command prompt tunggu sampai muncul window dan capture wajah Anda. Tunggu sampai 30 detik. Program ini akan menghasilkan 30 gambar dalam folder dataset. Jadi dalam satu wajah dapat menghasilkan 30 gambar. Ketika Anda prompt enter user ID and press, ketik angka 1 untuk user 1, 2 untuk orang kedua, 3 untuk wajah orang ketiga, dan seterusnya. Contohnya seperti gambar ini. Contoh penulisannya ada di sini. Program yang kedua yaitu menghasilkan trainer YML di folder trainer. Program ini dengan cara penulisan seperti di gambar dengan 02_face_training.py. Program ketiga, jangan lupa hapus baris skrip img sama dengan cv.flip dalam kurung img, -1 terlebih dahulu, karena setelah dihapus terus edit nama user ID sesuai dengan yang dimasukkan pada langkah 1 pada skrip 03_face_recognition.py. Pada baris name sama dengan tanda kutip non, tanda kutip A, tanda kutip B, tanda kutip C, tanda kutip D, tanda kutip I, sesuai baris 16 pada skrip. Di slide
kali ini masih melanjutkan langkah dari sebelumnya, yaitu skrip pengenalan wajah, face recognition dengan OpenCV dan Python. Di sini sudah kami tuliskan langkah demi langkahnya, mulai dari impor CP2 sampai dengan font sama dengan cp2 dot font underscore Hasley underscore simplex. Untuk langkah selanjutnya, kita melanjutkan dari slide sebelumnya. Kita masih membahas skrip pengenalan wajah, face recognition dengan OpenCV dan Python. Di sini kita sudah menuliskan, bisa kita lihat ya, mulai dari pagar initiate ID counter sampai dengan cam.set dalam kurung 4,480 pagar set video head. Next, skrip pengenalan wajah, face recognition dengan OpenCV dan Python. Di sini kita sudah menuliskan lanjutan dari langkah sebelumnya, yaitu pagar define min window size to be recorded as a face, min w sama dengan 0,1 bintang cam.get dalam kurung 3, min h sama dengan 0,1 bintang cam.get 4. Kita menggunakan while true juga, sama dengan read, img sama dengan cam.read. Lalu pagar img sama dengan cp2 flip dalam kurung img, min 1. Pagar flip vertically. Selanjutnya gray sama dengan cp2.cvt color dalam kurung img.cp2.color underscore bgr2 ray. Dalam slide ini kita tinggal memasukkan kode yang sudah tadi kita jelaskan dalam slide sebelumnya, yaitu min size sama dengan dalam kurung int dalam kurung min w, int dalam kurung min h. Di sini juga saya menggunakan for dalam kurung x, y, w, h. Untuk langkah selanjutnya, kita masih membahas skrip pengenalan wajah, face recognition dengan OpenCV dan Python. Dalam langkah ini, kita sudah menuliskan, bisa dilihat di layar Anda ya, mulai dari pagar check if count page is less than, tanda panah dalam tanda petik 0, tanda petik is perfect match. Nah, di sini kita sudah menuliskan, bisa dilihat saja ya, untuk langkah-langkahnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Skrip pengenalan wajah, face recognition dengan OpenCV dan Python. Langkah ini bisa dibilang langkah terakhir, karena dalam langkah ini kita hanya tinggal memanggil program yang sudah kita tuliskan dari awal. Alangkah baiknya kita mengecek kembali sebelum kita mencoba program yang sudah kita tuliskan ini. Karena dalam Python ini, jika ada satu langkah yang terlewat, Python tidak akan keluar hasilnya, hasil program itu. Jika semuanya sudah melalui proses pengecekan dengan teliti, barulah kita bisa memanggil program tersebut. Nah, setelah kita panggil programnya, hasilnya bisa lihat di slide selanjutnya. Dalam slide ini, akan ditampilkan hasil program yang sudah selesai kita masukkan. Jika program ini berhasil dipanggil, maka Python akan menampilkan seperti gambar berikut.
Kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.